Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kali ini kita akan membahas tentang hipertensi dalam kehamilan dan cara penanganannya. Hipertensi dalam kehamilan merupakan kondisi ketika tekanan darah ibu hamil berada di atas angka 140/90 mm air raksa. Diperkirakan, sekitar 5-10% ibu hamil di seluruh dunia mengalami hipertensi dalam kehamilan. Kondisi ini biasanya muncul saat usia kehamilan sekitar 20 minggu, tetapi bisa juga muncul lebih awal. Jenis hipertensi selama kehamilan. Yang pertama ada hipertensi kronis, kedua hipertensi gestasional, yang ketiga preeklamsia, yang keempat eklamsia. Yang pertama, hipertensi kronis. Hipertensi kronis merupakan tekanan darah tinggi yang sudah terjadi sebelum hamil atau sebelum usia kehamilan 20 minggu. Kondisi ini seringkali tidak bergejala, sehingga banyak ibu hamil yang tidak menyadari bahwa mereka menderita hipertensi kronis. Kedua, hipertensi gestasional, yaitu peningkatan tekanan darah yang terjadi setelah usia kehamilan 20 minggu. Peningkatan tekanan darah ini umumnya tidak disertai dengan adanya protein dalam urin atau kerusakan organ tubuh. Pada ibu hamil yang mengalami kondisi ini, tekanan darah biasanya dapat kembali normal setelah melahirkan. Ketiga, preeklamsia. Preeklamsia merupakan hipertensi yang terjadi setelah usia kehamilan di atas 20 minggu, disertai dengan adanya protein dalam urin. Kadang disertai dengan adanya edem atau penumpukan cairan, misalnya pada wajah, sehingga wajah tampak bengap atau bengkak. Bengkak pada kaki bukan merupakan indikasi utama terjadinya preeklamsia. Preeklamsia biasanya menyebabkan ibu hamil mengalami gejala berikut ini: sakit kepala yang sering kambuh, mual atau muntah, nyeri ulu hati, bengkak pada wajah dan tangan, sesak nafas, penglihatan kabur atau ganda, dan tekanan darah meningkat secara cepat. Terdapat beberapa faktor yang dapat meningkatkan resiko ibu hamil untuk mengalami preeklamsia. Di antaranya, kehamilan pertama, usia di atas 40 tahun, riwayat preeklamsia pada kehamilan sebelumnya, riwayat keluarga dengan preeklamsia, hamil lebih dari 1 janin atau hamil kembar, obesitas atau kegemukan, dan penyakit autoimun. Jenis hipertensi yang keempat, eklamsia. Eklamsia merupakan kelanjutan dari preeklamsia yang tidak terkontrol atau tidak tertangani dengan baik. Eklamsia merupakan jenis hipertensi dalam kehamilan yang paling parah. Selain tekanan darah tinggi, ibu hamil dengan kondisi ini juga mengalami kejang, bahkan bisa sampai koma. Berbagai bahaya hipertensi saat kehamilan. Pertama, pertumbuhan janin terhambat. Saat aliran darah ke plasenta berkurang, janin tidak mendapat cukup oksigen dan nutrisi. Hal ini dapat menyebabkan pertumbuhan janin terhambat dan berat badan lahir rendah. Yang kedua, kelahiran prematur. Jika kondisi hipertensi dalam kehamilan semakin memburuk, dokter akan menyarankan kelahiran bayi secara prematur dengan operasi sesar. Hal ini dilakukan untuk mencegah eklamsia dan komplikasi lainnya. Yang ketiga, solusio plasenta. Solusio plasenta adalah kondisi ketika plasenta terpisah dari dinding rahim sebelum proses persalinan. Hal ini dapat menyebabkan kerusakan plasenta dan perdarahan hebat. Yang keempat, penyakit kardiovaskuler. Preeklamsia dapat meningkatkan risiko terjadinya penyakit kardiovaskuler setelah melahirkan, seperti hipertensi postpartum, penyakit jantung, dan stroke. Risiko ini akan lebih tinggi jika ibu melahirkan secara prematur. Namun, risiko ini dapat dikurangi dengan pengobatan dan gaya hidup yang sehat. Selanjutnya, cara menangani hipertensi pada kehamilan. Hipertensi dalam kehamilan merupakan kondisi yang harus selalu mendapat pemantauan dari dokter. Oleh karena itu, penting bagi setiap ibu hamil untuk rutin melakukan pemeriksaan kehamilan ke dokter kandungan sesuai jadwal yang disarankan oleh tenaga kesehatan. Untuk menangani kondisi hipertensi dalam kehamilan, dokter akan memberikan obat penurun tekanan darah,
Obat yang dipilih biasanya sudah disesuaikan dengan kondisi kehamilan agar tidak berdampak pada janin. Saat mendapatkan pengobatan hipertensi dari dokter, ingatlah untuk mengkonsumsi obat tersebut sesuai dosis dan petunjuk dokter. Jangan berhenti mengkonsumsi atau mengganti dosis tanpa pengawasan dari dokter. Hindari pula mengkonsumsi obat-obatan atau suplemen herbal yang dipercaya bisa menurunkan tekanan darah, terlebih jika tidak ada bukti ilmiah yang jelas. Ibu hamil juga dianjurkan untuk berolahraga secara rutin, mengkonsumsi makanan bergizi, mencukupi waktu istirahat, dan mengelola stres dengan baik. Selain itu, hindari pula merokok dan mengkonsumsi minuman-minuman beralkohol. Penting untuk diingat, agar berbagai dampak hipertensi dalam kehamilan dapat dicegah, penting bagi ibu hamil untuk rutin menjalani pemeriksaan ke dokter kandungan. Dengan begitu, kondisi kesehatan ibu hamil dan janin bisa terus terpantau. Jaga kesehatan ibu hamil untuk mewujudkan generasi yang unggul.